Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Elva Syarina dari kelas 11D. Jadi di sini saya akan melakukan pengayaan matematika semester 2 yaitu menjelaskan diagram pencar. Baik, selanjutnya ada pengertian diagram pencar atau diagram scatter. Diagram pencar atau diagram scatter biasa juga disebut diagram tebaran atau scatter plot, yaitu sebuah diagram yang digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri dari atas dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut sebagai data bivariat. Diagram pencar digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan korelasi antara dua variabel kuantitatif pada data bivariat. Kedua variabel tersebut dinamakan variabel bebas yang disimbolkan dengan X dan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Contohnya nih, nama lain dari variabel X dan Y diantaranya sebagai berikut. Pertama ada variabel X. Variabel X juga disebut sebagai variabel independen. Variabel Y disebut variabel dependen. Variabel X disebut variabel stimulus, variabel Y disebut variabel respon. Variabel X disebut variabel input, variabel Y disebut variabel output. Variabel X disebut variabel prediktor, variabel Y disebut variabel kriteria. Variabel X disebut variabel antecedent, variabel Y disebut variabel konsekuen. Baik, di sini ada contoh diagram pencar nih teman-teman. Jadi, yang mana nih yang variabel X? Jadi, yang variabel X itu atau variabel bebas yang ditandain warna merah yaitu presentase kelulusan SMA. Untuk variabel Y atau variabel terikatnya ada presentase kemiskinan. Jadi, presentase kelulusan SMA mempengaruhi presentase kemiskinan. Jadi dia paham ya teman-teman, kalau yang variabel X itu yang mendatar dan variabel Y atau variabel terikat itu yang tegak. Selanjutnya ada menggambar diagram pencar. Diagram pencar dapat digambar dengan cara manual dan dengan bantuan Miss Excel. Sini aku mau ngejelasin yang menggambar secara manual ya teman-teman. Secara manual, diagram pencar dapat digambar dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Yang kedua, membagi sumbu mendatar, yaitu sebagai sumbu X dan sumbu tegak sebagai sumbu Y. Jadi, setelah kita tentuin nih, yang variabel X yang mana, variabel Y yang mana, kita bisa langsung membuat sumbunya. Kalau yang mendatar, itu sumbu X, dan kalau yang tegak, itu sumbu Y. Lanjut nih, nomor 3, membagi kedua sumbu yang dengan skala sama pada setiap sumbu. Yang keempat, membagi skala angka yang memuat seluruh nilai data pada variabel X dan Y. Yang kelima, menggambarkan pasangan titik-titik X, Y pada bidang koordinat kartesius. Baik, selanjutnya kita menentukan hubungan variabel X dan Y. Jadi kita tentuin ya teman-teman, di sini ada kalimat nih kita tentuin. Pasangan variabel. Waktu yang diperlukan untuk berkendara sejauh 30 km dan kecepatan kendaraan. Nah, kita tentuin nih, yang variabel bebasnya ini yang mana nih? Jadi, variabel bebas atau variabel X-nya itu yang kecepatan kendaraan. Selanjutnya ada variabel terikat atau variabel Y, yang mana? Yaitu waktu yang diperlukan untuk berkendara sejauh 30 meter.
Jadi, nih di sini ada penjelasannya hubungan kedua variabel. Jadi semakin tinggi kecepatan kendaraan, makin sedikit waktu yang diperlukan untuk berkendara sejauh 30 meter. Selanjutnya, sewa penginapan dan lama menginap. Variabel bebasnya yang mana nih? Yang mempengaruhi yaitu lama menginap. Variabel terikatnya yang dipengaruhi itu sewa penginapan. Jadi semakin lama menginap, makin besar biaya sewa penginapan. Selanjutnya, luas panel surya dan sumber energi yang dihasilkan. Variabel bebas atau variabel X yang mana? Tuh, yang luas panel surya. Yang variabel terikatnya yaitu sumber energi yang dihasilkan. Jadi, makin luas panel surya, makin banyak sumber energi yang dihasilkan. Selanjutnya, masa pakai kendaraan dan nilai jual kendaraan. Variabel bebas yang mana? Masa pakai kendaraan. Variabel terikatnya nilai jual kendaraan. Jadi semakin lama masa pakai kendaraan, makin turun juga nilai jual kendaraannya. Baik, sekarang ada tren, korelasi, dan interpretasi data bivariat. Yang pertama, tren data. Apa tren data itu? Tren data adalah pola atau arah yang ditunjukkan oleh data sepanjang periode waktu tertentu. Tren ini bisa naik, turun, atau tetap stabil. Tren data dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang mungkin terjadi dalam data statistik atau dalam data lainnya. Berdasarkan pola penyebaran data, tren data terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama ada linear. Jika pola penyebaran datanya berbentuk atau mendekati garis lurus, itu disebut linear. Yang kedua ada kurva atau non-linear. Jika pola penyebaran datanya berbentuk kurva atau mendekati garis tidak lurus, kayak gini teman-teman, jadi tuh melengkung gitu loh. Jadi kan mendekati garis tidak lurus kan. Nah itu disebut kurva atau non-linear. Yang ketiga ada tidak berbentuk. Jika pola penyebaran datanya tidak beraturan, jadi tuh titik-titiknya, pola-polanya tuh nyebar gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada bentuknya. Itu disebut tren tidak berbentuk seperti itu. Selanjutnya yang kedua korelasi. Korelasi adalah ukuran sejauh mana dua variabel berkaitan. Pada dasarnya, fungsi korelasi yaitu untuk melakukan standarisasi pada hasil kovarians atau ukuran hubungan antara dua variabel yang didapat. Berdasarkan arah tren data, jenis korelasi terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, korelasi positif, yaitu hubungan antara dua variabel ketika dua variabel itu bergerak dalam arah yang sama. Oleh karena itu, satu variabel meningkat jika variabel lainnya juga meningkat. Atau satu variabel menurun sementara yang lainnya menurun. Itu yang disebut korelasi positif. Yang kedua ada korelasi negatif, yaitu hubungan antara dua variabel ketika peningkatan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lain. Jadi yang satunya meningkat, yang satunya turun. Itu disebut korelasi negatif. Selanjutnya ada korelasi nol atau tidak berkorelasi, yaitu ketika tidak adanya hubungan antara dua variabel. Baik, yang ketiga, interpretasi. Interpretasi adalah penjelasan yang memuat makna atau sudut pandang teoritis dari suatu objek. Interpretasi pada data bertujuan dalam menafsirkan data yang sebelumnya sudah dianalisis.
Baik teman-teman, coba perhatikan diagram pencar berikut. Di sini ada yang pertama, pola penyebaran datanya tuh yang gambar A, berbentuk apa? Ya, dia berbentuk mendekati garis lurus. Tren datanya berarti linear. Arah garisnya naik dari kiri ke kanan. Berarti korelasi datanya positif. Interpretasi datanya, makin meningkat nilai variabel X, makin meningkat nilai variabel Y. Begitu juga sebaliknya, makin menurun nilai variabel X, makin menurun nilai variabel Y. Selanjutnya yang B. Ya, perhatiin gambarnya yang B, teman-teman. Nah, pola penyebarannya berbentuk apa? Yaitu dia berbentuk kurva atau mendekati garis tidak lurus. Berarti tren datanya non-linear. Arah garisnya naik dari kiri ke kanan. Berarti korelasinya positif. Interpretasi datanya sama yang tadi. Makin meningkat nilai variabel X, makin meningkat nilai variabel Y. Begitu juga sebaliknya, makin menurun nilai variabel X, makin menurun nilai variabel Y. Nah, selanjutnya yang C. Coba perhatiin yang C. Pola penyebaran datanya berbentuk apa? Ya, berbentuk atau mendekati garis lurus. Tren datanya linear. Arah garisnya turun dari kiri ke kanan. Korelasi datanya negatif. Interpretasi datanya, makin meningkat nilai variabel X, makin menurun nilai variabel Y. Begitu juga sebaliknya, makin menurun nilai variabel X, makin meningkat nilai variabel Y. Selanjutnya, yang gambar D, berbentuk kurva atau mendekati garis tidak lurus. Berarti tren datanya non-linear. Arah garisnya garisnya turun dari kiri ke kanan. Berarti korelasinya negatif. Interpretasi datanya sama yang tadi juga, makin meningkat nilai variabel X, makin menurun nilai variabel Y. Begitu juga sebaliknya, makin menurun nilai variabel X, makin meningkat nilai variabel Y. Nah, yang terakhir nih, yang gambar E nih, pola penyebarannya gimana tuh? Ya, dia tidak berpola. Tren datanya tidak berbentuk. Arah garisnya nggak ada. Dan korelasi datanya tidak berkorelasi. Interpretasi datanya, nilai variabel X tidak mempengaruhi nilai variabel Y. Sekian penjelasan materi diagram pencar dari saya. Semoga teman-teman bisa paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.